Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kois, ini menurut Kois bagaimana perkembangan sektor pariwisata di Kota Ternate saat ini dan bagaimana prospek ke depannya? Oke, baik. Terima kasih ya. Pertanyaan ini juga lumayan berat juga. Kalau kita bicara tentang perkembangan sektor pariwisata saat ini dan prospeknya, tentu kita harus melihat secara utuh ya. Dalam pengamatan saya, sektor pariwisata di Kota Ternate ya sebenarnya memiliki prospek yang cukup baik. Hanya saja dalam perkembangan kalau saya melihat sampai saat ini, sektor pariwisata masih perlu dikelola secara lebih optimal lagi ya. Karena kita tahu bahwa satu daerah kalau sektor pariwisatanya maju, berarti daerah itu harus menjadi destinasi wisata atau daerah tujuan wisata. Nah, pertanyaan kita saat ini, apakah benar Ternate sekarang ini betul-betul menjadi salah satu destinasi tujuan wisata? Itu jadi pertanyaan mendasar yang harus kita jawab dulu. Kalau sudah kita jawab bahwa Ternate saat ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di kawasan timur misalnya, nah itu baru kita katakan perkembangan sektor pariwisata kita sudah cukup baik dan memiliki prospek yang sangat baik. Tapi kalau kita melihat kondisi Kota Ternate, saya kira sangat berpotensi sektor pariwisatanya. Kita tahu bahwa yang menjadi kata kunci dalam membangun destinasi wisata itu pada dasarnya hanya dua harus kita lihat. Pertama, bahwa daerah tujuan wisata ini memiliki objek wisata yang menarik dari para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Yang kedua, ada atraksi. Ya. Jadi itu dua kata kunci. Karena bagaimanapun yang namanya tourism, itu setiap wisatawan yang datang itu pasti hanya untuk menikmati objek wisatanya, kemudian menikmati atraksi-atraksi yang disuguhkan di daerah yang menjadi destinasi wisata. Ya. Baik itu atraksi yang sifatnya sedian, ya, maupun cara-cara lainnya yang memberikan daya tarik wisata. Nah, itu akan menjadi tujuan dari para turis untuk melakukan kunjungan wisata. Kalau kita melihat perkembangan Kota Ternate saat ini, agak sulit untuk kita mengatakan Ternate ini sudah menjadi salah satu daerah destinasi wisata. Karena rata-rata objek wisata yang ada saat ini baru dimanfaatkan oleh wisatawan-wisatawan lokal ya, yang melaksanakan aktivitas rutin setiap hari-hari libur, terutama di akhir pekan ya. Tetapi bahwa destinasi wisata ini menjadi tujuan dari para wisatawan domestik lainnya dan antar negara terutama, nah, itu kami melihat belum terdata dengan baik ya. Nah, ini bisa juga kita lihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke daerah Ternate itu masih sangat sedikit ya. Padahal kita tahu bahwa daerah tujuan wisata yang memiliki daya tarik wisata ini kan tidak hanya untuk murni turisme, tapi bisa juga untuk daya tarik untuk orang melakukan penelitian misalnya. Nah, itu juga akan mendorong minat daripada wisatawan untuk datang berkunjung. Belum lagi kita melihat kesiapan industri pariwisata. Kalau berbicara prospek ke depan, yang harus dilakukan oleh kita saat ini adalah untuk menjadikan Ternate sebagai destinasi unggulan. Ya tentu kita harus memastikan jenis objek wisata yang saat ini menjadi objek wisata yang paling diminati oleh para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Ternate memiliki keunggulan-keunggulan objek wisata alam, kemudian ada objek wisata sejarah dan budaya yang cukup banyak dan beragam. Nah, kita tahu misalnya Kota Ternate ini punya karakteristik satu kota yang paling banyak bentengnya. Tidak ada satu daerah yang memiliki banyak benteng kalau kita membandingkan dengan Kota Ternate. Benteng peninggalan Portugis, benteng peninggalan Belanda, benteng-benteng yang dibangun oleh Kesultanan sendiri, dan kemudian ada keraton kesultanan yang kita tahu secara historiografi kesultanan itu yang sampai saat ini kita lihat keraton yang paling terakhir itu sebelumnya ada beberapa lokasi yang memang menjadi lokasi dari keraton Kesultanan Ternate. Belum lagi ada daerah terdekat dari Ternate, hinterland terdekat yaitu Tidore juga termasuk daerah yang memiliki daya tarik wisata tersendiri, dan dengan jarak yang sangat dekat tentu setiap wisatawan yang datang ke Ternate itu berpeluang untuk melakukan kunjungan wisata langsung ke Tidore karena jarak yang ditempuh sangat dekat dan didukung dengan prasarana transportasi yang sudah cukup memadai. Sehingga dengan demikian maka prospek pembangunan pariwisata di Kota Ternate ini masih terbuka lebar untuk kita jadikan sebagai sektor unggulan di masa yang akan datang. Saya kira demikian. Oh iya, dan juga kalau seperti itu yang sementara ini yang sedang terjadi, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh Kota Ternate saat ini untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan, Kois? Oke, ya, kalau kita sudah serius untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan ya, tadi saya katakan, pada dasarnya kan pembangunan pariwisata itu kan mencakup 4 aspek. Yang pertama pembangunan destinasi, yang kedua pembangunan pariwisata dari sisi pemasarannya, kemudian industri pariwisata, dan terakhir kelembagaan pariwisata sendiri. Untuk pembangunan destinasi saya sudah jelaskan di awal, bahwa sebuah destinasi itu berarti dia menjadi tujuan ya, berarti dia memiliki daya tarik. Yang memiliki daya tarik wisata itu biasanya orang lihat cuma 2 hal saja. Pertama objek wisatanya apa, yang kemudian ada atraksi apa yang sangat menarik wisatawan. Karena wisatawan pasti datang ke sini, pertama dia ingin melihat objek wisata itu, kemudian yang kedua dia ingin menikmati atraksi-atraksi yang disuguhkan, apakah itu tarian, atau pegelaran musik misalnya, atau ada
event-event tertentu, festival-festival tertentu yang memiliki daya tarik tersendiri yang tidak ada di tempat lain. Jadi dia memiliki karakteristik. Nah, ini yang menurut saya kalau pembangunan destinasi wisata Ternate harus menunjukkan itu. Kira-kira apa objek wisata yang bisa memiliki keunggulan kompetitif yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Mungkin ada beberapa tempat yang memiliki kemiripan ya, tetapi tidak akan sama dengan Ternate. Saya kasih contoh tadi misalnya benteng ya. Di tempat lain juga ada benteng, tapi tidak ada satu tempat dengan banyak benteng. Itu hanya ada di Ternate. Nah, benteng-benteng yang dengan usia yang sudah cukup lama. Ini tentu menjadi sebuah objek wisata sejarah yang cukup menarik, wisata heritage, dan itu sangat diminati oleh wisatawan-wisatawan asing. Tinggal kita pikirkan dari aspek pembangunan pariwisata lainnya. Yang penting dari sisi destinasi, kita sudah memiliki objek wisata yang memiliki daya tarik, dan juga kemudian ada atraksi-atraksi. Kita punya banyak tarian-tarian sebenarnya cukup atraktif, kemudian ada beberapa kegiatan kebudayaan misalnya ya, ada atraksi bambu gila dan sebagainya. Itu saya kira itu cukup salah izin. Itu sebuah atraksi yang menurut saya cukup menarik. Ada debus, itu atraksi-atraksi wisata yang harusnya ini kita siapkan dalam bentuk paket wisata, sebuah paket wisata. Apakah itu dalam bentuk tailor made atau ready made? Itu yang kemudian nanti kita suguhkan, kita promosikan dan kita buat advertisingnya sehingga wisatawan-wisatawan asing maupun wisatawan domestik lainnya yang belum pernah berkunjung ke Ternate itu bisa mendapatkan informasi yang cukup sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan mereka di bidang pariwisata. Nah, saya yakin kalau itu terekspos dengan baik, otomatis ini akan menambah jumlah minat wisatawan untuk datang ke Ternate sehingga betul-betul kota Ternate bisa menjadi destinasi wisata yang dapat kita andalkan ke depan. Dan ingat, kita tidak hanya punya Ternate, kita masih punya Moti, kita masih punya Hiri, kita masih punya Patang Dua yang sebenarnya tinggal di riset kira-kira objek wisata apa yang menarik yang bisa kita kembangkan di 3 pulau di luar Ternate ini. Sehingga komprehensif Ternate itu seluruhnya memiliki daya tarik wisata dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Saya kira itu ya, pertama itu dari sisi destinasi. Yang berikut, kalau kita sudah menjadi daerah tujuan wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup tinggi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita memasarkan ini. Saya kira pemasaran singkat kita tinggal menggerakkan berbagai elemen, apalagi di era digital ini kita memberikan informasi dan promosi dan advertising itu akan tidak terlalu sulit ya saya kira dengan menggunakan berbagai instrumen media, baik media sosial, media mainstream maupun media-media periklanan komersil yang dapat kita gunakan untuk mempromosikan potensi wisata. Dan yang paling penting adalah dalam 1 tahun kita harus punya kalender event wisata sehingga ada kepastian objek atau atraksi wisata yang dapat dinikmati dalam sebuah perjalanan wisata atau touring ya. Ini yang harus dilakukan untuk bidang pemasaran wisatanya. Yang ketiga, industri pariwisata. Nah, industri pariwisata ini sangat memegang peranan penting karena kita tahu bahwa industri pariwisata itu tidak hanya satu jenis usaha. Industri pariwisata itu adalah kumpulan secara kumulatif seluruh usaha pariwisata. Mulai dari tour and travel services, tour operatornya, tour manajernya, travel bureau ya. Kemudian ada industri pariwisata lain. Kita secara teori kan kita kenal ada 3 kategori industri pariwisata. Yang pertama adalah main tourism superstructure itu saja hotel, restoran ya, souvenir shop, kemudian tour transportation ya, transportasi khusus untuk wisata karena turis harus dipastikan bisa memiliki fasilitas perjalanan wisata yang lebih spesifik dan tidak cenderung untuk menggunakan angkutan umum ya, karena kadang-kadang tidak comfortable kalau untuk menggunakan fasilitas transportasi umum. Ya, kebanyakan turis itu lebih menyukai kalau ada sarana-sarana transportasi khusus wisata. Jadi kuncinya industri pokok pariwisata itu seperti hotel dan restoran itu menjadi kata kunci untuk mendorong sebuah daerah menjadi destinasi wisata. Karena turis datang dengan jumlah yang banyak kan pertanyaan selalunya kan mereka nginap di mana, kalau mereka lapar makan di mana kan sederhananya seperti itu. Kemudian ketika mereka kembali, biasanya perilaku yang umum dari semua wisatawan dimanapun, pasti ketika mereka mengunjungi satu daerah tujuan wisata, ketika mereka kembali, aspek souvenir itu menjadi kebutuhan dari setiap wisatawan. Di sini kita punya UMKM terutama di bidang kerajinan. Ini seharusnya dapat ditumbuh kembangkan supaya bisa menopang kota Ternate menjadi destinasi wisata masa depan. Dan yang terakhir mau saya sampaikan yang tidak kalah penting bagi masyarakat itu adalah soal bagaimana memberikan kesan yang baik pada setiap wisatawan yang berkunjung di sini. Ketika mereka meninggalkan tempat ini, kesan yang paling terakhir yang harus mereka dapatkan adalah bahwa daerah ini daerah yang sangat aman dan nyaman untuk dikunjungi. Jadi yang menentukan adalah final impressive, bukan first impressive, bukan kesan awalnya, tapi kesan akhir itu yang harus kita jaga dengan beri kesan positif. Karena ini akan memudahkan kita dalam pemasaran wisata untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Ya saya kira itu penjelasan saya secara singkat. Ya, yang terakhir Kois, mungkin ada pesan-pesan dan harapan Kois terkait pariwisata Kota Ternate yang akan datang. Oh ya. Ya kalau untuk pesan dan harapan saya begini, kalau memang betul kita mau menjadikan Ternate sebagai daerah destinasi wisata unggulan, di samping tadi saya sudah singgung pembangunan industri pariwisata harus diperhatikan, ya, pembangunan destinasi wisatanya, yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat itu menjadi kunci juga, terutama di bidang apa? Hampir semua aspek yang harus melibatkan peran masyarakat. Pertama, masyarakat kita juga harus dilatih untuk bisa menunjukkan hospitality yang baik, ya, sehingga kesan ketika setiap wisatawan yang datang, awal kesan yang maupun kesan akhirnya bahwa Ternate masyarakatnya sangat ramah.
Itu yang paling penting. Jadi keramahan atau hospitality ini menjadi salah satu kata kunci untuk menjadikan daerah itu menjadi daerah destinasi yang prospektif. Ya. Yang kedua, turis juga memerlukan kenyamanan. Salah satunya aspek sanitasi harus diperhatikan. Jadi Ternate ini tidak boleh bermasalah dengan sampah. Kalau sampah masih berserakan di mana-mana, ini menimbulkan ketidaknyamanan. Gitu. Sehingga nanti pasti memberikan final impression yang jelek terhadap daerah ini. Faktor yang ketiga, saya kira selama ini perkembangan pariwisata di Ternate ya baru memasuki tahap pre-development ya. Kalau kita bicara dalam teori life cycle, biasanya satu daerah itu kan dimulai dari tahapan involvement, kemudian masuk ke pre-development, kemudian tahap development. Selama ini banyak objek wisata kita yang baru dimanfaatkan oleh wisatawan lokal karena kebiasaan-kebiasaan yang kita temui itu dimanfaatkan objek-objek wisata ini hanya sebuah kegiatan wisata yang masih dalam tahapan involvement ya. Jadi dilakukan secara spontan oleh masyarakat menurut kebiasaan. Karena tidak ada tempat-tempat pilihan yang banyak, hingga pada akhir pekan atau weekend itu tentu cenderung menuju ke satu titik objek wisata ya. Karena cuma hanya itu yang tersedia. Nah, padahal kita bisa merancang beberapa atraksi yang sampai objek wisata. Ada atraksi-atraksi yang jarang sekali kita buat. Nah, saya pikir ke depan ini sudah harus ada kalender event dalam satu tahun, minimal sebulan sekali harus ada event. Sehingga itu lebih menarik, menimbulkan daya tarik yang lebih kuat terhadap para wisatawan. Jadi bagi wisatawan asing yang sekarang ini kita lihat daerah tetangga kita seperti Sulawesi Utara yang kunjungan wisatanya sudah meningkat jauh secara tajam. Ya mungkin kalau informasi kita dan pemasaran kita baik, saya kira wisatawan-wisatawan yang masuk ke daerah-daerah seperti Sulawesi Utara pasti bisa menambah jadwal perjalanan wisata mereka ke Ternate sebagai salah satu destinasi. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga keunggulan destinasi kita ya. Kita menjaga agar objek kita tetap menarik, kemudian atraksi-atraksi yang disuguhkan betul-betul memiliki daya tarik sendiri dan dia eksklusif, tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kemudian yang terakhir, masyarakat yang harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi membangun pariwisata. Ke depan sudah harus dipikirkan ya bagaimana masyarakat kita dilatih seperti masyarakat di Bali ya. Itu mereka bisa berbahasa Inggris dengan baik sehingga lebih komunikatif dan lebih interaktif dengan para turis. Sehingga turis-turis yang berkunjung terutama turis asing itu merasakan ketika mereka sampai di satu daerah tujuan wisata itu mereka dengan mudah berkomunikasi sehingga mudah mendapatkan informasi yang mereka perlukan selama melakukan kunjungan wisata. Nah, ini faktor-faktor penunjang yang harus diperhatikan ke depan. Jadi masyarakat kita harus terlatih untuk bersikap ramah terhadap kunjungan dari para wisatawan baik domestik maupun dari luar negeri. Saya kira itu saja harapan-harapan saya ke depan. Pemerintah memperhatikan sektor ini dan sektor pariwisata yang kita bangun nanti kan terukur melalui pembangunan industri pariwisata. Kita harapkan industri pariwisata ini tumbuh dan mampu menyerap angkatan kerja di wilayah kota sehingga bisa meminimalisir tingkat pengangguran terbuka. Itu yang menjadi harapan saya ke depan. Kenapa? Karena kita tahu hampir semua kawasan perkotaan itu dibandingkan kawasan pedesaan, pengangguran tertinggi selalu berada di wilayah perkotaan. Masalah ketenagakerjaan ini saya kira perlu kita bicarakan dalam pembicaraan tersendiri ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.